Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga. Kewajiban kita cuma satu, coba berapa panjang balasan Al-Quran sampai ke surga, tapi diminta cuma satu. Itu sangat kemuliaannya buat kita. Semakin banyak hatikan Al-Quran, semakin manfaatnya buat kita. Contoh, ayat Al-Kursi, satu ayat. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayat Al-Kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga. Ayat Al-Kursi ini satu ayat menjaminkan kita masuk surga. Kalau satu ayat menjaminkan kita masuk surga, gimana suratul Baqarah seluruhnya? Gimana lagi 30 juz Al-Quran? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Karena nanti Ahlul Quran ketika masuk surga, Allah suruh baca dan naik. Baca sebagaimana kamu baca di dunia, dan naik posisimu dan derajatmu di dalam surga. Baca naik terus, baca naik sampai bersama Nabi Muhammad di derajat yang tertinggi di dalam surga Allah. Ini semua berkat Al-Quran. Belum lagi syafaat Al-Quran. Belum lagi anak penghafal Al-Quran menghadiahkan 2 mahkota untuk kedua orang tuanya. Belum lagi setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Belum lagi Al-Quran akan menemani kita saat sakratul maut. Belum lagi Al-Quran akan temani kita saat menghadapi mungkar nakir di dalam kubur. Belum lagi saat dibangkitkan oleh Allah akan bersama Al-Quran sama kita. Belum lagi saat dihisab Al-Quran akan menemani kita. Belum lagi saat kita berjalan di atas sirat, Al-Quran masih berkenan menemani kita sampai ke pintu surga. Bahkan ketika masuk surga, Al-Quran tidak akan tinggalkan kita, masih terus masuk bersama kita di dalam surga sampai naik derajat yang tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita cuma satu, coba berapa panjang balasan Al-Quran sampai ke surga, tapi diminta cuma satu, berkenan menjadikan Al-Quran teman kita di dunia. Temanilah Al-Quran, akan Al-Quran berkenan temani kita sepanjang hayat, bahkan sepanjang perjalanan kita menuju surga. Telah kita dengarkan bersama ceramah dari Syekh Ali Jaber, bahwa jika ketika di dunia kita menjadikan Al-Quran sebagai teman, artinya senantiasa dibaca, diamalkan atau bahkan dihafalkan setiap hari, maka Al-Quran akan menemani kita sampai di surga. Al-Quran itu sangat mulia untuk kita. Semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran, semakin banyak manfaatnya buat kita, yaitu manfaat dunia dan akhirat. Berikut ini 10 manfaat menakjubkan membaca Al-Quran setiap hari. 1. Mendapatkan pahala dan kebaikan. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Kitabullah, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan 1 kali, tetapi setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kalinya. Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Memberikan derajat dan wibawa. Hal itu seperti dalam hadis yang menyatakan, orang-orang yang hebat dalam membaca Al-Quran akan selalu ditemani para malaikat pencatat yang paling dimuliakan dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran lalu bersusah payah mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan 2 kali pahala. Hadis riwayat Bukhari. 3. Memperoleh rahmat dan lindungan malaikat. Seperti hadis yang menyatakan, ketika para kaum muslim berkumpul di masjid-masjid Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka akan datang kepada mereka ketentraman, rahmat Allah serta dilindungi malaikat, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. 4. Memberikan syafaat pada hari kiamat. Seperti hadis yang menyatakan bahwa, bacalah bait Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. 5. Membuat seseorang berperilaku mulia. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya pada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. 6. Hati lebih tenang dan tenteram. Sesuai firman Allah Ta'ala yang dinyatakan jelas dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28.
Orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tenteram jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah karena hanya dengan mengingat Allah, hatimu menjadi tenteram. 7. Selamat dunia dan akhirat. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ibadah yang paling berkah dan istimewa adalah membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan pada tiap satu ayatnya yang telah dibaca mengandung 10 kebaikan dan ajaran kebenaran di dalamnya. 8. Sebagai penyembuh penyakit pada tubuh. Bagi seseorang yang rajin dan membiasakan diri untuk membaca Al-Quran maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari segala penyakit. Hendaknya kamu menggunakan jenis obat-obatan seperti madu dan membaca Al-Quran. 9. Menyembuhkan penyakit hati. Seperti hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi bila terkena air. Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya?" Rasulullah bersabda, "Memperbanyak mengingat maut dan membaca Al-Quran." Hadis riwayat Al-Baihaqi. 10. Memberikan kenikmatan pada kedua orang tua di hari kiamat. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan mahkota di kepala kedua orang tuanya dan kenikmatan pada hari kiamat dan akan terlihat lebih terang daripada sinar matahari sehingga kamu tidak akan menduganya bahwa ganjaran itu dikarenakan amalan-amalan si pembaca Al-Quran itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.